Halo semua pecinta BTTHX Magnum. Di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana Xiaoyan akan pergi ke Danau Darah. Namun Xiaoyan kaget, ternyata sangat banyak orang yang menuju tempat itu, dan di sini Xiaoyan bertemu generasi muda Papiliun Petir Nona Feng. Setelah itu Xiaoyan dan semua orang itu mereka mencoba berlari ke tempat itu, karena Danau Darah hanya bisa diisi 10 orang. 追击得这么靠前，是不是有些心急了？萧炎那家伙连老宗主都可以撞上。Sosok Xiaoyan melintas dan muncul di dalam hutan yang diserap oleh kabut. Itu sangat menghalangi pandangan seseorang. Seseorang sama seperti lalat tanpa kepala di dalamnya. Peta sama sekali tidak berguna. Satu-satunya hal yang aku tahu adalah bahwa Heaven Mountain Blood Pool terletak daerah dalam dari pegunungan mata surga. Namun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai wilayah dalam jika aku terus berkeliling secara acak? Xiaoyan menghentikan langkahnya dan merenung sejenak. Tubuhnya tiba-tiba melompat dan muncul di atas cabang pohon. Matanya menyapu sekeliling sebelum dia dengan cepat melompat. Sesaat kemudian, dia akhirnya muncul di puncak pohon. Tatapannya tidak bisa melihat apa-apa bahkan jika itu kurang dari 10 meter darinya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mendongak. Aku tidak dapat menggunakan kekuatan Tuan Yao. Oleh karena itu, aku hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia tahu Nona Feng jelas tahu rute untuk mencapai Heaven Mountain Blood Pool. Dengan kemampuan dari Wind Lightning Pavilion, mereka seharusnya cukup akrab dengan pegunungan ini. Oleh karena itu, ia dapat bergegas ke tujuan tanpa rasa takut dan menghemat waktu yang terbuang di rute lain. Karena Wind Lightning Pavilion memiliki rute yang jelas. Faksi lain seperti Papiliun 10.000 pedang dan beberapa faksi yang lebih lemah kemungkinan juga akan membuat persiapan. Xiaoyan cukup jauh di belakang mereka hanya pada langkah pertama ini. Kolam darah Gunung Surga akan muncul 1 hari setelah gelombang energi muncul. Dengan kata lain, aku harus mencapai tempat itu dalam 1 hari. Kalau tidak, aku tidak akan memiliki berkat untuk menikmati kolam darah surgawi. Xiaoyan dengan pahit tertawa. Dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba duduk dengan kaki disilangkan. Persepsi spiritualnya dengan cepat menyebar dari antara alisnya, meskipun Xiaoyan tidak menyadari lokasi yang tepat dari Heaven Mountain Blood Pool. Kemungkinan formasi kolam darah yang unik ini, di tengah-tengah pegunungan, akan membutuhkan jumlah energi murni yang luar biasa besar. Dengan kata lain, Heaven Mountain Blood Pool akan menjadi wilayah dengan energi paling kuat di seluruh pegunungan. Persepsi spiritual Xiaoyan bisa menggunakan ini sebagai media untuk mencari. Selama dia mengunci area dengan energi terpadat dan pergi keluar untuk bergegas ke sana, sepertinya tidak ada yang salah. Setelah penyebaran cepat persepsi spiritual Xiaoyan, jejak riak energi dalam radius 5 km jelas tercermin dalam pikiran Xiaoyan. Arah di mana aliran energi juga secara bertahap digenggam oleh Xiaoyan, bagian utara ya. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka sekitar setengah jam kemudian. Tatapannya tiba-tiba berubah ke utara. Dari persepsinya, energi pegunungan ini tampaknya samar-samar berkumpul ke arah itu. Xiaoyan melompat ke depan setelah mengunci posisi. Dia turun dari pohon dan mendarat dengan lembut ke tanah. Bergegas ke tempat pengumpulan energi yang terletak di persepsi spiritualnya dengan kecepatan tercepatnya. Xiaoyan menemukan cukup banyak orang dikejar oleh Magical Beast sepanjang jalan. Mereka terlibat dalam perkelahian sengit. Namun, dia tidak berhenti. Sosoknya bergeser melewati dengan cara seperti hantu. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan jika ada sihir binatang tersembunyi dalam kabut tebal selangkah lebih maju dari yang lain. Oleh karena itu, ia menghindari diblokir oleh Magical Beast selama perjalanan. Kecepatan kemajuannya sangat cepat sehingga menakutkan. Xiaoyan menggunakan kecepatan yang sengit dan cepat ini untuk maju selama 1 jam sebelum dia sedikit melambat. Setelah masuk secara bertahap ke daerah-daerah pegunungan yang dalam, kekuatan sihir hewan yang tersembunyi di dalam kabut tebal juga tampak lebih kuat. Meskipun Xiaoyan tidak takut, dia benar-benar tidak ingin berakhir melambat karena mereka. Jari kaki Xiaoyan ditekan pada cabang pohon dan sosoknya dengan cepat bergegas ke depan. Matanya dengan hati-hati menyapu sekelilingnya, dan dia tidak menciptakan suara sekecil apapun ketika dia mendarat di tanah, muncul seperti hantu. Sosok Xiaoyan sekali lagi melompat ke pohon besar. Dia baru saja akan maju ketika jantungnya bergerak. Tatapannya memandang ke arah titik yang tidak jauh di depannya. Manusia dan binatang bertempur di tempat itu. Ketika dia melihat binatang ajaib besar, Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Dia sedikit terkejut di hatinya saat dia berkata, ini benar-benar peringkat 6 Magical Beast.
Tatapan Xiao Yan berhenti di Magical Beast. Setelah itu, ia beralih ke sosok manusia yang menghadapi binatang itu. Siapapun yang bisa mencapai tempat ini pada saat ini jelas bukan orang biasa. Orang di depannya sepertinya bukan pengecualian. Sosok manusia mengenakan pakaian hitam terang dan terlihat cukup muda. Wajahnya dingin dan dia membawa pedang biru besar di punggungnya. Ada aura pedang tajam yang dipancarkan samar-samar darinya. Dari tampak bekas luka di sekelilingnya, sepertinya orang ini telah bertukar pukulan dengan peringkat 6 Magical Beast ini. Namun, bajunya masih tetap bersih. Jelas, dia kuat. Wajah pria berpakaian hitam itu bergerak sedikit ketika Xiao Yan tiba di tempat ini. Tangannya perlahan-lahan meraih gagang pedang di punggungnya. Dia bergegas maju. Melihat tindakan pria berpakaian hitam, peringkat 6 sihir beast memancarkan raungan. Itu bergerak 4 kakinya dan dengan kejam menerkam ke arahnya. Manusia dan binatang saling berpapasan dengan cara yang seperti kilat. Cahaya pedang dipancarkan dengan cepat. Binatang magical besar telah runtuh di tanah. Sungguh gerakan pedang cepat, orang ini cukup kuat. Sudah cukupkah kamu melihatnya? Pria berpakaian hitam perlahan mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan tertegun di dalam hatinya. Setelah itu, tatapannya melesat ke arah Xiao Yan saat dia bertanya dengan suara lemah. Xiao Yan berhenti bersembunyi setelah melihat dia telah ditemukan. Dia mengungkapkan dirinya, menyapu pandangannya ke atas pria berpakaian hitam, dan berkata, "Aku hanya lewat, tidak perlu cemas." Mata pria berpakaian hitam dengan dingin mempelajari Xiao Yan. Usia pihak lain sepertinya sedikit lebih muda darinya. Namun, berdasarkan indera tajamnya yang diasah dari bertarung dengan orang lain selama bertahun-tahun, pria itu samar-samar merasakan sedikit perasaan berbahaya dari Xiao Yan. Jantungnya sedikit kaget. Meskipun ia jelas tahu orang-orang yang bisa tiba di tempat ini pada waktu itu pasti memiliki beberapa keterampilan, tidak banyak yang bisa membuatnya merasa sedikit bahaya. "Aku Tang Ying dari Pavilion 10.000 Bintang. Kamu tampak sedikit asing. Bolehkah aku tahu faksi mana kamu berasal atau klan mana asal kamu?" Pemuda berpakaian hitam itu menangkupkan tangannya ke Xiao Yan saat dia bertanya. Dia telah mendengar tentang sedikit ahli dari generasi muda di Central Plains. Namun, ini memang pertama kalinya dia melihat orang di depannya. Karena itu, dia bertanya dengan cara yang lebih detail. Yang terburuk adalah orang-orang yang tidak tahu batas mereka dan berpikir mereka adalah yang terkuat di wilayah mereka ketika mereka bukan apa-apa. Untungnya, Pavilion 10.000 Pedang Tang Ying ini bukan orang seperti itu. Jika aku orang yang sombong mungkin aku akan mati di tempat ini. Akan sangat disayangkan untuk setengah dari pelatihan seumur hidup dan harapan besar dari fraksinya. 10.000 Pavilion Pedang. Xiao Yan merasa terkejut di hatinya ketika dia mendengar nama ini. Itu tidak terduga bahwa itu orang ini adalah seseorang dari 10.000 Pedang Pavilion. Selain itu, nama Tang Ying adalah salah satu yang dia dengar ketika dia berada di luar pegunungan. Dia juga seorang muda, orang berbakat yang sebanding dengan Nona Feng dari Pavilion Wing Lightning. Xiao Yan ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya. "Aku Xiao Yan." "Apa Xiao Yan?" Ekspresi kaget muncul di wajah dingin Tang Ying ketika dia mendengar nama ini. Dia melihat Xiao Yan dan berkata, "The Xiao Yan yang baru-baru ini memiliki konflik panas yang berapi-api dengan Wind Lightning Pavilion." Xiao Yan tersenyum dan menyebut dengan santai, "Ini hanya sedikit konflik." Mata Tang Ying tanpa sadar berubah sedikit ketika dia mendengar pengakuan langsung dari Xiao Yan. Dia secara alami menyadari konflik antara Xiao Yan dan Wind Lightning Pavilion selama periode waktu ini. Bahkan jika kemampuannya untuk menembus 9 formasi 3 sesepuh karena dia meminjam kekuatan orang lain seperti yang rumor katakan, itu masih cukup luar biasa. Melihatnya seperti ini, ada lawan kuat lainnya dalam kompetisi Danau Darah kali ini selain orang-orang dari 3 pavilion lainnya. Tang Ying juga tidak tampak seperti orang yang banyak bicara. Setelah secara acak mengucapkan beberapa kata, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk mengobrol, mudah-mudahan, aku akan dapat bertemu kamu di panggung Gunung Surga. Pada saat itu, kita mungkin dapat bekerja bersama." Tang Ying tidak menunggu jawaban Xiao Yan setelah mengucapkan kata-kata seperti itu. Sosoknya bergerak dan dia dengan cepat memasuki kabut tebal. Dia menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan tanpa daya menggeleng ketika melihat orang ini berjalan sangat cepat. Xiao Yan ingin berjalan bersama dengan seseorang yang tahu jalannya, tetapi pihak lain tampaknya tidak mau menyumbangkan sumber dayanya untuk dibagikan. Namun, masuk akal ketika Xiao Yan memikirkannya. Jika ada satu orang tambahan yang mencapai Heaven Mountain Blood Pool, akan ada pesaing tambahan. Siapa yang ingin menemukan lawan untuk mereka sendiri tanpa alasan?
Tempat ini sangat asing bagiku dan semua informasinya memang tersembunyi. Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan juga kehilangan kemudahan yang ia rasakan sebelumnya dalam perjalanan berikutnya karena kekuatan sihir binatang di sekitarnya secara bertahap semakin kuat. Selain itu, cukup banyak binatang ajaib yang cukup merepotkan untuk ditangani. Meskipun Xiao Yan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia masih tidak bisa berhasil melarikan diri dari mereka semua. Tentu saja, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Oleh karena itu, kecepatannya sangat berkurang. Xiao Yan melanjutkan perjalanan menuju ke pegunungan. Xiao Yan hanya bertemu dua orang lainnya setelah Tang Ying. Kedua orang ini cukup kuat dengan mereka berdua berada di kelas Dou Huang. Mereka terlibat dalam pertempuran intens dengan peringkat 6 Magical Beast ketika Xiao Yan menemukan mereka. Namun, jelas persepsi dua orang ini tidak setajam Tang Ying. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan jejak Xiao Yan. Xiao Yan melanjutkan perjalanannya lagi, waktu juga dengan cepat mengalir saat Xiao Yan sedang menuju ke depan. Malam tiba, lingkungan semacam ini sangat tidak cocok untuk bepergian. Kemungkinan bahkan Nona Feng, Tang Ying, dan yang lain yang memiliki peta akan berhenti bepergian pada saat ini. Xiao Yan juga ragu-ragu dalam menghadapi lingkungan mengerikan semacam ini untuk bepergian. Dia hanya beristirahat sejenak sebelum mulai bepergian. Xiao Yan jelas menyadari telah menggunakan trik dengan mengandalkan aliran energi. Namun, ini pasti akan memperlebar jarak antara dia dan orang-orang seperti Tang Ying. Sejak ia bertemu Tang Ying pada siang hari, Xiao Yan tidak dapat menemukan sosok Tang Ying terlepas dari seberapa cepat Xiao Yan bepergian. Sepertinya dia jauh lebih jauh ke depan, oleh karena itu, jika Xiao Yan benar-benar ingin menyusul orang-orang itu, dia harus melakukan perjalanan di malam hari. Ini mungkin sangat berbahaya. Tetapi beruntung dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, Xiao Yan dapat mencoba yang terbaik untuk mengurangi tingkat bahaya. Kaki Xiao Yan dengan keras menginjak cabang pohon. Dengan cepat bergerak melalui hutan yang gelap ini, perjalanan malam jauh lebih sulit dari yang diperkirakan Xiao Yan. Cukup sejumlah magical beast yang kuat dan licik yang tersembunyi dalam kegelapan. Mereka seperti pemburu yang menunggu mangsa mereka untuk menyerahkan diri kepada mereka. Bahaya dari gunung ini telah melampaui harapannya. Dia sekali lagi merasakan aliran energi di pegunungan, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Perasaan aliran menjadi semakin jelas. Xiao Yan semakin dekat ke lokasi itu. Aku harus berusaha lebih keras, mudah-mudahan aku akan dapat menyusul mereka sebelum pagi tiba. Sekali lagi memasuki hutan gelap, Xiao Yan tidak menghabiskan banyak waktu beristirahat di malam hari. Sebagian besar dihabiskan untuk bepergian. Namun, perjalanan pahit ini ada total 5 hingga 6 orang yang melihat oleh Xiao Yan selama perjalanannya. Orang-orang ini tanpa sadar sedikit melihat sosok manusianya melalui kegelapan. Orang ini agak terlalu berani. Xiao Yan tidak peduli dengan keterkejutan di hati orang-orang ini. Xiao Yan mendarat dengan lembut di pohon raksasa. Energi kuat yang terkandung dalam kabut menyebabkan wajahnya mengungkapkan keterkejutannya. Kepadatan energi di tempat ini luar biasa. Tidak heran ia mampu membentuk benda misterius seperti kolam darah surgawi. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Dia segera menarik perhatiannya. Melihat ini, sepertinya dia akan tiba di tempat tujuannya. Dia baru saja akan bergerak ketika telinganya tiba-tiba bergerak. Suara samar pisau bertabrakan. Tatapan Xiao Yan melirik ke arah kirinya sebelum ditarik dengan cepat. Dia telah melihat banyak situasi serupa di sepanjang jalan. Xiao Yan bukan orang suci dan tidak menghabiskan upaya untuk membantu setiap orang yang dilewatinya. Namun, sesaat dia akan bergerak pergi. Seruan wanita yang bergerak menembus kabut dan ditularkan ke telinga Xiao Yan. Apa suara ini? Seperti aku kenal dengan suara ini. Suara yang tidak asing yang Xiao Yan kenal. Yang akhirnya Xiao Yan mendekat karena penasaran. Xiao Yan melihat 4 orang laki-laki dan salah satunya dia saat ini duduk di dahan pohon. Bersandar di batang pohon. Dia berkata, cepatlah. 3 orang lainnya di tanah dengan cepat menganggukkan kepalanya saat mendengar orang ini berbicara. Mereka mengenakan lencana serupa di dada mereka. Sepertinya mereka berasal dari faksi yang sama. Serahkan rubah putih yang ajaib itu. Wanita itu memegang long sword di tangannya. Penampilan wanita muda dan cantik miliknya tidak asing. Itu mengejutkan, ternyata itu Nalan Yanran yang telah mendampingi Yun Yun dalam meninggalkan Jiama. Beberapa tahun telah berlalu. Nalan Yanran saat ini tidak lagi memiliki kelembutan yang dia miliki saat itu. Ada rubah putih kecil yang indah di pundak Nalan Yanran. Mata cantik miliknya itu dengan dingin menatap ketiga orang di depannya. 2 kata dingin juga dengan lembut dikeluarkan dari mulutnya. Bermimpilah. Aku tidak akan menyerahkan rubah ini. Hihi. Kamu sedikit terlalu keras kepala.
cepat dengan patuh menyerahkan rubah putih. Kalau tidak, aku tidak keberatan menikmati tubuh indah kamu. Mereka menatap Nalan Yanran dengan tatapan cabul. Kekuatan dari 3 orang di depannya adalah sekitar dari bintang 4 Do Huang. Jika itu satu-satu, dia yakin dia bisa membunuh mereka dalam waktu singkat. Namun, jika ketiganya menyerang bersama, dia akan kesulitan memblokir mereka. Hal yang paling membuatnya tertekan adalah pria yang duduk di pohon itu. Orang ini tidak menyerang sejak awal. Namun, Nalan Yanran merasakan tekanan lemah ketika menghadapi dia dari sisi yang berlawanan. Jelas, kekuatan pihak lain jauh lebih kuat daripada kekuatannya. 3 orang ini mereka sangat kesal. Karena Nalan dia tidak ingin untuk memberikan rubah tersebut yang pada akhirnya orang yang berada di pohon pun mengatakan untuk segera menyerang wanita di depannya. 3 orang ini mereka langsung menyerang Nalan menggunakan teknik tanah seketika busur-busur yang terbuat dari tanah pun langsung melesat kepada Nalan. Namun untung saja serangan itu berhasil ditangkis oleh pedang Nalan dengan cukup mudah. Namun di sini Nalan telah banyak mengeluarkan doki dan dia pun sangat kelelahan menghadapi 3 orang Do Huang secara bersamaan, belum lagi salah satu orang yang berada di atas pohon. Pertarungan di antara mereka pun terus berlanjut dengan Nalan yang semakin terpojok oleh 3 orang ini. Kamu layak menjadi bintang 5 Do Huang dengan begitu merepotkan untuk ditangani. Namun, ini akan berakhir di sini. Dengan doki di tubuh kamu, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa bertahan lama. Serahkan rubah itu, kami akan melepaskanmu. Kamu dapat menggunakan kata-kata ini untuk mengelabui anak berusia 3 tahun. Mereka berkata kamu mencari kematian. Ketiganya menjadi tidak sabar ketika mereka melihat bahwa itu Nalan Yanran masih tidak akan menyerah. Tangan mereka saling berhadapan dari kejauhan dan 6 pilar cahaya beraliran doki berwarna ditembak keluar. Keterampilan mencair bumi. Ketika teriakan itu terdengar, doki yang sangat kuning dengan cepat menjadi terdistorsi. Segera, itu berubah menjadi naga bumi yang ganas. Naga itu mengamuk muncul seperti banteng menuju Nalan Yanran. Nalan Yanran kaget melihat naga bumi dengan ganas menembaki. Dia langsung mengeluarkan doki dan membuat dinding angin bang. Naga bumi bertabrakan dengan dinding angin. Bentrokan kekuatan besar tidak terhindarkan, dinding angin meledak dengan keras. Namun sayang naga bumi itu masih tidak hancur dan meraung ke arah Nalan Yanran. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi sedikit pucat ketika dia melihat naga bumi dalam jarak dekat. Namun ketika naga itu akan kembali menyerang Nalan Yanran, tiba-tiba sosok hitam muncul dengan kecepatan kilat, dan langsung berbenturan dengan naga, dan di saat bersamaan naga itu hancur menjadi butiran debu. Perubahan tiba-tiba yang tak terduga mengejutkan semua orang. Ini termasuk pria di cabang pohon. Dia melempar matanya yang agak kaget. Dia berkata, kamu tidak usah ikut campur urusan orang lain. Xiaoyan berkata, apakah tidak kalian tidak malu? Pria menggertak seorang gadis. Nalan Yanran, yang masih dalam keadaan terkejut, mengangkat kepalanya saat dia melihat sosok yang perlahan-lahan berjalan keluar dari kabut tebal. Dia baru saja akan mengucapkan terima kasih ketika dia melihat wajah itu. Tubuhnya langsung menegang. Seluruh pikirannya juga tampak terhenti pada saat ini. Dengan beberapa kesulitan dan ketidakpercayaan, Xiaoyan, apa itu kamu? Xiaoyan tersenyum sedikit saat Nalan penuh dengan ketidakpercayaan. Suaranya menjadi lebih lembut saat dia bertanya dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Nalan Yanran juga sedikit kaget dengan cara lembut di mana Xiaoyan berbicara. Aku baik-baik saja, terima kasih. Sepertinya teman ini benar-benar ingin bertindak seperti pahlawan. Mereka sangat marah kepada Xiaoyan. Xiaoyan meraih pergelangan tangan Nalan Yanran. Setelah itu, gumpalan api hijau muncul, energi berwarna hitam yang terjalin di sekitar tubuh Nalan Yanran tampak seperti salju yang telah terbakar saat dengan cepat meleleh. Akhirnya Nalan dia berhasil dipulihkan. Sekarang Xiaoyan berhadapan dengan para bocah epik ini. Xiaoyan kesal mereka mengeroyok seorang wanita. Pria di atas pohon berkata, siapa kamu? Xiaoyan menjawab, aku hanyalah penjual magnum dari Jawa. Dengan kecepatan kilat Xiaoyan telah menghilang di titik awal. Mereka kaget melihat Xiaoyan menghilang dengan cara yang aneh. Namun tinju tiba-tiba datang dan dengan kejam mendarat di armor permukaan tubuh mereka. Bang! Tinju mendarat dengan kuat pada mereka bertiga. Pada saat yang sama, kekuatan menakutkan datang mengalir keluar. Ketiganya seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka terbang mundur sebelum menabrak beberapa pohon besar. Darah segar muncul di mulut mereka. Huang Tian dan 2 lainnya. Armor di tubuh mereka telah hancur oleh satu pukulan dari Xiaoyan. Dia sangat kuat, hampir tidak dapat menemukan orang bahkan di seluruh wilayah utara Central Plains. Orang di depan mereka, dari mana dia datang? Tepuk tangan tiba-tiba ditularkan dari cabang pohon di atas. Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya perlahan berdiri.
Tatapannya terfokus pada Xiaoyan saat dia mengungkapkan senyuman buruk. Tidak buruk, kamu dipanggil Xiaoyan? Bolehkah aku bertanya apakah orang yang memiliki konflik dengan Wind Lightning Pavilion adalah kamu? Xiaoyan melirik pria yang terluka itu. Nalan berkata, Xiaoyan, berhati-hatilah, dia sangat kuat, mengapa mereka menyerang kamu? Xiaoyan mengangguk dan bertanya, ada labirin alami di luar Gunung Mata Surga. Jika seseorang yang tidak sadar berjalan masuk, kemungkinan dia akan terperangkap di dalamnya sampai gelombang energi berakhir. Rubah putih ini kebal terhadap labirin. Seseorang akan berhasil keluar dari labirin jika ada yang mengikutinya. Mereka menyerang aku karena mereka ingin merebut rubah putih itu. Xiaoyan hanya tiba-tiba memahami setelah mendengar ini. Sosok misterius itu berkata, aku tidak tertarik dengan rubah putih kamu. Aku tidak membutuhkan hal semacam itu. Namun, ketiga orang ini membutuhkannya. Xiaoyan berkata, kami tidak akan menyerahkan rubah kepada kamu. Silakan pergi. Aku, Wang Chen, bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah disuruh pergi. Wang Chen, Pavilion Musim Semi Kuning Wang Chen. Nalan Yanran tanpa sadar berseru ketika kata-kata itu terdengar. Xiaoyan juga terkejut. Segera dia tersenyum. Dia telah bertemu orang-orang dari 3 dari 4 pavilion di sepanjang jalan, dan bertanya-tanya kapan dia akan bertemu seseorang dari pavilion bintang jatuh. Xiaoyan, mengapa kita tidak menyerahkan rubah putih kepada mereka? Wang Chen ini sangat haus darah. Apalagi dia sangat kuat. Sangat mungkin dia sudah menjadi puncak kelas Dou Huang. Menurut rumor, dia pernah bertarung dengan roh jahat kelas lama Dou Zong dan tidak mati. Dia tidak ingin menyeret Xiaoyan ke dalam kekacauan ini. Bagaimana kita akan melewati labirin tanpa rubah putih? Xiaoyan menoleh dan melirik ke Nalan Yanran. Dia sepertinya menyadari kekhawatirannya saat dia tersenyum dan berkata, tenang, serahkan dia padaku. Anjay, kamu bisa melupakan rubah putih. Jika kamu menginginkannya, kami hanya harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Senyum di wajah Xiaoyan telah menjadi jauh lebih redup. Senyum di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Siapapun yang mengenalnya tahu setiap kali dia tersenyum bahagia adalah saat ketika niat membunuh di dalam hatinya telah menjadi sangat padat. Aku telah bertemu dengan Tang Ying dari 10,000 Sword Pavilion belum lama ini dan saling bertukar pukulan dengannya. Dia mengatakan akan ada orang yang lebih menyenangkan untuk bermain di belakang. Aku pikir dia berbicara tentang kamu. Wang Chen perlahan menurunkan tangannya. Energi hitam yang padat dengan cepat berlama-lama di atasnya. Matanya tiba-tiba menjadi gelap. Dalam hal itu, izinkan aku untuk melihat apakah kamu menyenangkan bermain bersama seperti yang ia gambarkan. Tubuh Wang Chen tiba-tiba berubah menjadi garis hitam yang keluar setelah kata-katanya terdengar. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiaoyan. Tinjunya, yang ditutupi dengan energi hitam, membawa angin berdarah saat menghantam Xiaoyan. Hati-hati Nalan Yanran buru-buru mengingatkan ketika dia melihat Wang Chen tiba-tiba menyerang. Bang, tinju itu segera menabraknya. Api hijau giok melonjak ke tinjunya tanpa ragu-ragu melemparkan pukulan Wang Chen. Ledakan terjadi. Tinju menghantam tangan hitam gelap dengan cara yang sangat akurat. Api panas menyebabkan tangan Wang Chen memancarkan asap putih pekat. Dalam menghadapi api surgawi, sifat korosif Doki Wang Chen benar-benar tidak efektif. Tabrakan kuat membawa gelombang udara yang kuat. Menghantam itu membuat pohon-pohon besar di dekatnya sampai batang-batangnya terlepas. Pertukaran tinju berlanjut sesaat sebelum ekspresi Wang Chen berubah. Kakinya buru-buru menarik kembali dan Xiaoyan dia melirik Wang Chen. Orang ini memang kuat. Namun, dia tidak banyak ancaman dari perspektif Xiaoyan. Jika bertarung lanjut Xiaoyan yakin akan membunuhnya. Wang Chen tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin. Tidak heran, Tang Ying sangat menganggap kamu. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Aku akan menunggu kamu di panggung Gunung Surga dan melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk tiba di sana. Xiaoyan berkata, dasar bocah epik gitu doang. Akhirnya Wang Chen dia memilih untuk pergi. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat dia menatap tempat Wang Chen menghilang. Di belakang Xiaoyan, Nalan Yanran memandang Wang Chen yang dengan cepat menarik diri setelah hanya melakukan pertukaran singkat. Nama Wang Chen cukup terkenal. Orang ini haus darah dan kecanduan perkelahian. Dengan mengandalkan kekuatan pavilion musim semi kuning, dia suka bertarung dengan beberapa ahli kelas Dou Zong. Namun dia kaget orang haus darah ini takut oleh Xiaoyan. Xiaoyan dia berbalik dan menatap Nalan Yanran. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Apakah kamu juga berencana untuk menuju ke Heaven Mountain Blood Pool? Iya nih, meskipun aku tahu bahwa itu sangat sulit bagi aku untuk mendapatkan salah satu dari 10 tempat dengan kekuatan aku.
Perjalanan ini di sini dapat dianggap sebagai pelatihan. Nalan Yanran mengangguk sedikit dan menjawab dengan lembut. Kenapa kamu sendirian di sini? Melihat Xiao Yan, dan berkata, guru sedang melakukan berlatih. Oleh karena itu, aku keluar sendiri untuk mendapatkan pengalaman. Apakah kamu berdua baik-baik saja selama tahun-tahun ini? Tatapan Xiao Yan melayang saat dia bertanya. Nalan Yanran tersenyum ketika dia melihat ini. Dia dengan lembut bertanya, kamu ingin bertanya tentang guru, kan? Tubuh Xiao Yan tanpa sadar menegang. Dia dengan lembut menghembuskan nafas dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Ia menjawab, guru sangat baik. Xiao Yan bertanya apakah dia juga di wilayah utara Central Plains. Adegan kesedihan muncul karena Mystic Cloud Sekte akhirnya hancur oleh tangan Xiao Yan. Namun gurunya, dia tidak dapat menyakiti Xiao Yan. Akhirnya, Yun Yun mengembara ke negara lain untuk jualan Magnum. Nalan berkata guru menginstruksikan aku sebelum aku pergi bahwa aku tidak diizinkan untuk memberitahu siapapun di mana dia saat ini terutama kamu. Xiao Yan tercengang ketika mendengar ini. Dia segera tertawa pahit. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Aku turut senang jika kalian baik. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata pada Nalan Yanran, aku juga menuju ke Danau Darah. Jika kamu mau, kamu bisa mengikuti aku. Bukankah aku akan menjadi beban bagi kamu? Iya, emang kamu beban. Tapi, aku benar-benar tidak familiar dengan gunung ini setidaknya. Kamu tahu sesuatu tentang itu. Nalan berkata baiklah, aku akan ikut bersama kamu. Nah guys, itu saja untuk episode ini. Selanjutnya kita akan diperlihatkan Nalan dan Xiao Yan akan bekerja sama untuk mendapatkan salah satu dari 10 orang untuk masuk Danau Darah. 这是